Good morning everybody. Senang rasanya karena kita sudah kembali di chapel siswa kita pagi ini setelah bencana yang kita alami, badai siklon Seroja yang menghancurkan tempat tinggal kita, menghancurkan hal-hal yang membantu kita untuk beraktivitas, ya, hal-hal fisik yang membantu kita untuk beraktivitas. Pagi ini, sebelum kita memulai chapel siswa kita, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan ini. Kami akan mulai chapel siswa kami. Tuhan pimpin dan Tuhan sertai kami agar apa yang kami dengarkan pada chapel kali ini membantu kami menjadi murid-murid Tuhan yang setia kepada Tuhan. Demi Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, mari kita angkat sebuah pujian untuk mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, ya. Berserah kepada
Baiklah. Sekarang kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, ya. Namun sebelum itu mari kita berdoa sekali lagi untuk meminta pertolongan tangan Tuhan membantu kita untuk memahami dan membantu Pak terkhususnya untuk memberitakan firman Tuhan. Ya, mari sama-sama kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati hamba yang akan berbicara, menyampaikan sharing firman Tuhan hari ini. Dan berkati juga semua siswa-siswa yang mendengarkan. Kiranya setiap daripada kami beroleh hikmat sehingga kami boleh memahami apa yang kami ucapkan, apa yang kami dengar. Demi Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Amin ya. Hari Jumat adalah hari di mana kita merangkum ya. Jadi hari Jumat adalah hari terakhir dari satu minggu efektif di mana kita akan merangkum devosi dari hari pertama sampai hari keempat ya. Jadi kita sekilas kita mereview lagi devosi dari hari pertama sampai hari keempat ya. Nah, seperti yang sudah Bapak Ibu guru Biblical Studies ya berikan kepada kalian di dalam modul kalian, di situ kalian bisa melihat dan dari bacaan-bacaannya kita sudah bisa melihat kita dalam tema besar yaitu di mana Petrus menyangkal Yesus ya. Tindakan seorang murid yang menyangkal gurunya ketika dalam keadaan yang tidak menguntungkan bagi dia. Ya, mari Pak bawa kita mengingatkan kita secara singkat untuk mengenai devosi dari hari Senin sampai hari Kamis ya. Nah, malam sebelum Petrus menyangkal Yesus, ya, dia dia menyombongkan diri, mengatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Sekali-sekalipun murid-murid yang lain meninggalkan Yesus, tetapi Petrus dengan gagah beraninya mengatakan bahwa saya tidak akan meninggalkan Yesus. Ya, dengan kesombongannya dia mengatakan seperti itu. Nah, Yesus pun memperingatkan dia bahwa berhati-hatilah ya, karena iblis sudah di depannya untuk mengintip dia dan lain sebagainya perkataan Yesus itu. Lalu Tuhan Yesus memberikan dia 3 tanda bahwa ketika ayam berkokok 3 kali maka engkau sudah menyangkal aku juga sebanyak 3 kali. Ya. Nah, kemudian dalam perjalanannya akhirnya keadaan pun membuktikan ya perkataan Yesus yang adalah Allah, dia sudah bisa melihat segala sesuatunya. Keadaan pun menunjukkan dan membuktikan kepada kita bahwa Petrus yang dengan gagah berani, dengan kesombongannya mengatakan bahwa ia tidak akan menyangkal Yesus, kehilangan taringnya. Dan juga menjadi ciut, ya, menjadi takut imannya, takut keberaniannya karena keadaan yang tidak menguntungkan dia. Dia memotong telinga salah satu hamba imam besar, yang kemungkinan kalau tertangkap pasti akan masuk penjara. Ya, jadi dia ditanyai sampai 3 kali, dia pun mengutuk bahkan di bagian yang terakhir dia mengutuk bahwa dia tidak mengenal orang ini. Ya, dia mengatakan dengan 3 kali bahwa ia tidak mengenal Tuhan Yesus. Ya, dari apa yang kisah Petrus yang sudah Pak bahas tadi, kita bisa lihat bahwa jangan pernah ada kesombongan rohani dalam diri kita. Karena kesombongan adalah kunci menuju penyesalan. Ini juga yang bisa kita lihat, sikap yang sama bisa kita lihat di awal mula kejatuhan daripada Adam dan Hawa. Ya, karena kesombongan mereka tidak ingin hidup di bawah otoritas Allah, mereka akhirnya diusir dan menyesal, harus hidup dalam penderitaan dan lain sebagainya. Ya, jadi hati-hati dengan kesombongan rohani kita, karena pasti akan berujung dengan penyesalan. Keadaan akan menunjukkan, akan menguji iman kita sebagaimana kita
kuat di dalam, ya. Jadi kesombongan diingatkan lagi adalah dari kisah Petrus, penyangkalan Petrus, ya, kita bisa melihat bahwa Petrus secara rohani dia sombong, ya. Petrus dengan keberaniannya mengatakan bahwa saya tidak akan menyangkal Yesus, tidak akan meninggalkan Yesus. Pada ujungnya adalah berujung penyesalan, di mana dia menyadari bahwa ia lemah dan ia menangis dengan sejadi-jadinya. Penyesalan Petrus terjadi ketika dia sudah menyangkal Yesus dan Yesus sudah ditangkap. Seperti itu, ya. Selanjutnya, bacaan kita hari ini, seperti yang Pak bilang di awal, ini adalah merangkum daripada rangkaian devosi Senin sampai Kamis, sehingga bacaan kita hari ini melengkapi, ya, cerita penyangkalan Petrus, ya. Jadi ada bagian yang memang tidak hanya kisah tragis di mana Petrus menyangkal Yesus, tetapi ini adalah bagian yang memberikan kita sukacita, ya, di mana dinubuatkan oleh Yesaya, ya. Mari kita sama-sama baca dari dalam Yesaya pasal 53 ayat 7, ya. Pak akan bacakan untuk kita semua. Yesaya 53 ayat yang ke-7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri tertindas atau ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ya, seperti yang kita sudah pelajari dan mungkin kalian juga di gereja, di sekolah minggu, di pemuda, diajarkan bahwa Yesaya ini adalah nabi yang mendapatkan banyak nubuatan dari Tuhan, ya. Jadi Tuhan memberikan penglihatan kepada dia sehingga dia menuliskan di dalam kitabnya. Nah, Yesaya 53 adalah pasal yang membantu kita melihat tentang untuk melihat bagaimana kisah hidup daripada Mesias, ya. Jadi dia sudah memproyeksikan beberapa tahun, beberapa abad setelah itu akan ada kedatangan Mesias, ya, kedatangan yang disebut sebagai anak Daud dan Raja Israel itu, ya. Di dalam pasal 53 ayat 7, ya, ini merupakan salah satu nubuatan yang dinubuatkan oleh Yesaya, ya, yang tentunya berasal dari Allah, bahwa tentang penderitaan Yesus, ya. Seperti yang kita lihat, penderitaan Yesus di situ dikatakan bahwa ia ditindas, ia seperti anak domba yang digunting bulunya. Yesaya menubuatkan Yesus sebagai domba yang digunting bulunya, sebagai anak domba yang siap dibawa ke pembantaian, ya. Nah, seperti yang Pak bilang juga tadi bahwa bagian ini bukan adalah bagian yang meliput tentang tragisnya penderitaan Yesus ataupun naasnya Petrus yang menyangkal Yesus, ya. Tetapi bagian ini menjadi sukacita bagi kita karena Yesus yang dalam kuasanya, yang adalah Allah, memiliki kuasa untuk pertama bisa menghindar daripada aniaya yang akan ia alami, ya. Dia punya kuasa untuk tidak dianiaya, dia bisa menghalau orang-orang yang akan menganiaya hanya dengan mungkin kedip mata, jentikan jari dan lain sebagainya. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa ada kata-kata yang digunakan oleh Yesaya. Di situ dia dikatakan bahwa membiarkan dirinya ditindas. Artinya Yesus dengan sadar membiarkan dirinya ditindas. Dan ada kata-kata yang di situ, ia tidak membuka mulutnya, ya. Yesus adalah Allah. Yang seperti Mbak bilang tadi, ia bisa menghalau orang-orang yang menindasnya dengan hanya jentikan jari atau mungkin hanya dengan kedipat mata, orang-orang tersebut langsung lenyap. Tetapi ia membiarkan dirinya ditindas dengan tujuan tertentu. Yang kita sudah tahu, ya, bahwa rangkaian penderitaan Yesus daripada malam penangkapan, ia disiksa bahkan disalibkan, hanya tujuannya adalah untuk mendamaikan kita dengan Allah, untuk
memberikan kita kebebasan dari dosa. Ya, seperti yang Pak Ada bilang di awal tadi bahwa Petrus yang mengetahui bahwa ia lemah dan telah gagal mempertahankan imannya, menangis sejadi-jadinya. Nah, untuk orang-orang berdosa yang menyadari kelemahannya, untuk orang-orang yang menyadari bahwa ia berdosa, untuk itulah Yesus mati. Ya, jadi Yesus menahan penderitaannya, membiarkan dirinya disiksa. Bahkan kalau misalnya kita baca di hari pertama, devosi hari kedua, itu ketika Yesus ditanya oleh Anas, ya, ada seseorang yang menampar mulutnya karena Yesus menjawabnya jawaban Yesus itu, ya. Jadi penderitaan Yesus ini sebenarnya dijalani dengan sukarela, ya, karena Yesus dengan sengaja membiarkan dirinya disiksa, ditindas, dan ya tidak membuka mulutnya, tidak menggunakan kuasanya untuk melawan mereka, karena tujuannya Yesus tahu bahwa Dia mendamaikan, dengan kasihnya mendamaikan kita dengan Allah, membebaskan kita dari dosa. Ya, jadi kita memiliki pengharapan kita diberikan oleh Yesus yang adalah sumber sukacita kita. Dia memberikan nyawanya bagi kita, rela untuk disiksa hanya untuk kita. Ya, jadi penderitaan Yesus adalah kita lihat sebagai sebuah sukacita. Kita tidak melihat ini sebagai suatu penderitaan untuk kita sesali dan kita kita hiraukan, tetapi ini sebagai suatu jalan bagi kita untuk kita semakin hari melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Petrus. Ya, Petrus dengan kesombongan rohaninya, ia mengatakan bahwa aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan Yesus meskipun murid-murid yang lain meninggalkan dia. Ya, akhirnya dalam anugerah Allah, Yesus membiarkan dirinya untuk disiksa hanya untuk kita. Ya, Pak sudah jelaskan tadi tentang bagaimana Yesaya dan nubuatannya tentang penderitaan Yesus yang untuk menyelamatkan kita. Ya, nah dari apa yang sudah kita pelajari, there are few lessons ya untuk kita pelajari bersama-sama, dan sekalian juga ini menjadi rambu hati-hati bagi kita, rambu-rambu hati-hati bagi kita agar kita selalu waspada, ya. Kita diberikan rambu-rambu hati-hati supaya kita waspada, tetapi ini juga menjadi pembelajaran bagi kita untuk kita pelajari. Apa-apa saja yang perlu kita pelajari. Yang pertama, ya, kita dalam konteks kehidupan Kristen, kita sudah mengaku dari kecil percaya kepada Kristus. Ya, ada intensitas atau tendensi untuk kita menyombongkan diri, atau yang Pak bilang sebagai kesombongan iman. Ya, ketika kita bisa melihat, oh itu orang dong kerja keras tapi belum tentu selamat. Saya ya tidak perlu kerja keras, hanya perlu percaya pada Kristus sudah selamat. Seperti itu ya. Kita sudah berada dalam zona di mana kita dijamin keselamatan kita oleh Kristus, oleh darah Kristus. Nah, kemungkinan terburuknya kita punya kesombongan iman saat kita melihat orang lain yang belum percaya kepada Kristus bersusah payah mengerjakan keselamatan mereka. Kita kadang-kadang melihat, waduh, mereka susah payah tapi belum tentu selamat, gitu kan? Nah itu walaupun ada nada kasihan di situ, tetapi sebenarnya itu adalah kesombongan rohani kita, ya. Nah makanya belajar dari kisah Petrus, ya, kita harus terus rendah hati untuk selalu waspada dengan keadaan, ya. Terus rendah hati dan terus mawas diri, terus pertahankan iman kita, ya. Nah, sehingga kenapa kita harus terus rendah hati? Ya, karena memang keadaan akan menunjukkan sebagaimana
kesombongan kita itu akan berakhir di mana, ya. Makanya tugas kita sebagai murid-murid Kristus yang dari awal kita sudah mengaku percaya kepada Kristus adalah kita harus memperkuat iman kita. Kita harus makin mendekatkan diri kepada Tuhan, memperkuat keadaan kita, supaya ketika ada cobaan yang datang yang tanpa kita sadari, kita bisa dengan melek mata, bisa dengan sadar menyadari bahwa iman kita sedang diuji. Ya, kita harus memperkuat iman kita karena keadaan akan membuktikan iman kita. Seberapa jauh kepercayaan kita sesuai dengan mulut kita. Ya, nah, pertanyaan untuk kita refleksikan bersama-sama sebagai murid-murid Kristus adalah, apa yang sudah kita, Anda dan saya lakukan untuk memperkuat iman kita? Apa yang sudah kita lakukan untuk memperkuat iman kita sebagai bentuk kita berjaga-jaga? Ya, berjaga-jaga atas setiap apa yang sudah akan kita hadapi. Jangan kita seperti Petrus, kita mengaku dengan mulut kita, bla 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 bla. Tapi pada saat ada godaan datang yang membutuhkan pertanggungjawaban iman kita, malah kita ciut. Ya, jadi pertanyaan, apa yang sudah kamu lakukan untuk memperkuat iman kamu? Iman kepada siapa? Iman kepada Kristus. Ya, kiranya devosi kita hari ini membawa kita untuk menyadari tanggung jawab kita, ya, sebagai orang percaya yang sudah dianugerahkan keselamatan, sehingga kita dengan sadar diri mau membawa diri kita untuk memperlengkapi iman kita, memperlengkapi diri kita, supaya kita ketika ada keadaan yang datang, kita bisa menunjukkan iman kita yang benar-benar sejati kepada Tuhan sebagai respon hati atas keselamatan yang sudah diberikan. Ya, untuk itu mari kita sama-sama naikkan pujian yang tadi kita nyanyikan di awal, Aku Berserah. Kepada Yesus, tubuh, roh, dan
untuk menutup devosi kita, chapel kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan-Mu. Kiranya Roh Kudus yang terus mengajarkan kami dan mengingatkan kami akan tugas dan tanggung jawab kami di dalam menjalani kehidupan kami sebagai murid Kristus. Demi Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.